Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, dalam paparan kali ini kita akan membahas terkait dengan kultur mikrobiologi atau pekerja di dalam laboratorium mikrobiologi yang dia ditinjau atau ditelaah ke dalam ranah klinik. Nah, saya izin menampilkan terkait dengan hal tersebut. Oke, baik. Jadi saat kita bicara mengenai kultur atau kemaknaan kultur, maka kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama, saya akan memberikan gambaran terkait dengan profesi SPMK atau Spesialis Mikrobiologi Klinik. Profesi ini kadang dipahami dan memang tidak salah dipahami sebagai profesi di dalam laboratorium atau dokter laboratorium. Tapi sebetulnya profesi-profesi yang memiliki gelar di mana di dalamnya ada kata klinik, mikrobiologi klinik, patologi klinik, dia memiliki beban amanah untuk melakukan konsultasi klinik. Artinya di sini gambarnya pun gambar stetoskop bukan gambar mikroskop. Artinya dia berfungsi sebagai dokter yang juga harus terjun ke dalam ranah pelayanan pasien secara langsung, mengkonfirmasi hasil laboratorium ke hasil atau apa gambaran klinik dari pasien. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kendali kualitas atau quality control. Tentu saja quality control ini terkait dengan laboratorium. Bagaimana hasil laboratorium itu mulai dari pre-analitik, intra-analitik, dan pasca-analitik itu secara komprehensif terawasi dan terkawal sehingga menjadi sebuah hasil yang terverifikasi dan validasinya memiliki kemaknaan yang berarti. Kemudian yang kedua adalah leadership. Leadership ini artinya kepemimpinan, kepemimpinan baik kepemimpinan terkait dengan laboratorium ataupun kepemimpinan di uh, ranah klinik, artinya dia sebagai leader, sebagai pemimpin di saat ada kasus-kasus infeksi. Kemudian edukasi ini terkait banyak hal, terutama salah satunya adalah terkait dengan profesi mikrobiologi klinik ataupun patologi klinik yang belum banyak orang tahu dari poin clinical consultation tadi sampai leadership. Mereka mungkin memahami kenapa dokter laboratorium memberikan banyak hal terkait dengan kondisi klinis pasien. Nah, itulah kemudian kita mengedukasi. Tidak hanya kepada sejawat dokter, tapi juga kepada sejawat lainnya seperti dari sejawat keperawatan atau mungkin dari teknisi laboratorium dan lain-lain. Kemudian dalam proses itu seorang mikrobiologi klinik dia harus secara saintifik, secara keilmiahan dia menyadarkan pada literatur-literatur ilmiah. Jadi tidak bisa kemudian menurut pendapat si A, menurut pendapat si B, atau menurut Profesor A, Profesor B tidak bisa seperti itu. Kemudian community outreach ini terkait dengan kondisi-kondisi di dalam penyakit atau infeksi yang dia bisa saja menjadi outbreak atau menjadi problem di komunitas pada masyarakat. Baik, nah sejawat, saya akan menghadirkan beberapa case. Bila kita hanya mendapatkan lembaran-lembaran hasil laboratorium seperti ini, maka kadang-kala bahkan sangat sering yang ditanyakan adalah ini antibiotiknya yang mana? Tanpa kita tahu kondisi pasiennya seperti apa, tanpa kita tahu data-data klinis lainnya, data-data laboratorium penunjang atau penunjang lainnya seperti radiologi, CT scan, ya, MRI, maka kita akan kesulitan karena kita tidak mengobati kertas. Yang kita obati adalah klinis pasien. Sekali lagi, yang kita obati adalah klinis pasien. Yang kita obati adalah kondisi terkini dari pasien. Sebagaimana contohnya ini. Ini pasien yang sama dalam waktu yang berdekatan di kultur. Kultur tanggal 14 Mei keluar Pseudomonas aeruginosa.
Dokter laboratoriumnya hanya melakukan centang atau contreng begitu saja, tanpa memberikan expertise secara klinis, dan dokter ini tidak mengetahui kondisi pasien saat itu, saat terkini. Sehingga klinisi dari dokter pengirim kemudian tanggal 23 Mei, jadi jarak yang sangat dekat, belum melewati bulan, 1 bulan, mengirim kembali dengan sampel yang sama, yaitu sputum. Keluar moraxella, dicontreng kembali. Yang dicontreng juga ada antibiotik-antibiotik yang sensitif. Ini kita belum berbicara apakah panel antibiotik itu sudah sesuai dengan panduan, ya, panduan CLSI atau panduan UKES. Kemudian muncul lagi, dikultur kembali 31 Mei. Jadi dalam 1 bulan, dalam waktu yang berdekatan, dikultur kembali. Keluar berbeda lagi, pasien yang sama, sampelnya sputum, tapi berbeda kembali, yaitu kemudian muncul Stenotrochomonas maltophilia dalam pasien yang sama. Nah, ini tentu saja menjadikan sebuah pertanyaan. Antibiotik yang mana yang dipilih? Sehingga DPJP pun kebingungan. Nah, contoh kedua. Contoh kedua, ini ada hasil laboratorium kembali, hanya dikatakan bahwa hasilnya sputum, dari sputum hasilnya Acinetobacter. Itu pola kumannya, dan pola kumannya kalau kita melihat dalam standar CLSI ataupun UKES tidak sesuai. Dan dalam expertise-nya, ini sudah lebih mending dari yang tadi. Sudah ada expertise-nya. Tapi expertise-nya belum memberikan solusi bagi penanganan pasien. Karena hanya tertulis terisolasi Acinetobacter baumannii. Yang menurut saya tidak perlu dituliskan kembali karena sudah muncul di atas. Dari Spanish sputum, sudah jelas tadi Spanish sputum. Dan di sini dengan penuh percaya diri dituliskan signifikan sebagai agen penyebab infeksi. Tunggu dulu, Acinetobacter itu adalah kuman yang ada di dalam lingkungan juga, ditemukan dalam debu, ya, terkait dengan desain suatu ruangan, misalnya ruangan ini ICU. Oh ya, pasien ini tidak diketahui ini pasien di ICU atau di tempat lainnya, tidak diketahui. Dan dituliskan bahwa ciprofloxacin dapat dipertimbangkan sebagai pilihan antibiotik. Kenapa ciprofloxacin? Kenapa tidak misalnya imipenem? Kenapa tidak bebasintazopat misalnya? Nah, tentu saja ini harus ditelaah, ya. Satu, panelnya betul atau tidak. Yang kedua, kenapa kok memilih ciprofloxacin? Tanpa dokter itu tahu diagnosanya apa. Di sini tidak tertulis diagnosanya apa, tidak tertulis kemudian kondisi klinis seperti apa, bagaimana hasil foto toraknya, bagaimana dengan EKG-nya misalnya, bagaimana si quinolone itu dia bisa memicu juga perubahan terkait dengan apa, gelombang dari EKG. Nah, itu yang harus ditelaah. Oke. Nah, berikutnya, ini kasus yang saya tangani sendiri, diminta kultur. Diminta kultur. Sebetulnya ditolak, kultur ini ditolak. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada indikasi dan hasilnya justru nantinya akan rancu. Pasien ini anak-anak usia 5 tahun, megakolon kongenital. Terjadi dehisensi. Kenapa? Karena pasien ini juga terjadi malnutrisi. Nah, lukanya seperti itu, ini foto pertama, jadi fotonya ada serial, dan sebetulnya problemnya tidak antibiotiknya yang mana. Ya, apalagi pasien ini sudah terpapar antibiotik-antibiotik yang cukup banyak dan cukup tinggi. Meropenem sudah digunakan dengan alasan hasil kulturnya positif, sensitif. Nah, tidak bisa pasien ini kemudian hanya melihat hasil kultur. Pseudomonas dalam kasus luka seperti ini bermakna apa? Itu yang harus ditanyakan. Apakah dia sebagai kontaminasi flora normal atau kolonisasi? Nah, ini ada lagi kasus dari sputum Klebsiella pneumoniae, kemudian saya coba memaparkan ini dalam sebuah forum. Saya meminta silakan, ini hasil kultur mana yang dipilih? Jawabannya cukup beragam.
Dan sampai akhirnya kemudian kita close pertanyaan dan mengapa tidak ada yang menanyakan pasien ini sebetulnya pasien apa, bagaimana klinisnya, bagaimana hasil misalnya gambaran darah tepinya, bagaimana hitung jenis leukositnya, dan lain-lain. Banyak hal yang harus digali dari pasien, dari satu pasien, tidak hanya pasien ini. Pasien ini kemaknaannya, dia adalah pasien dengan tetanus. Dan sangat jelas gejalanya. Ya, ada perut papan, ada kaku, kejang, ya, kakuan, dan fotofobia. Ini tentu saja merupakan sebuah contoh bagaimana kita tidak bisa menginterpretasikan hasil kultur apa adanya. Harus komplit. Sekali lagi harus komplit karena di dalam uh, gelar tersebut ada kata klinik. Entah itu patologi klinik, entah itu mikrobiologi klinik. Ini yang kita tegaskan kembali. Bahwa namanya hasil mikrobiologi itu bisa dia flora normal, bisa kolonisasi, bisa patogen. Tidak semua kuman harus ditanggapi sebagai apa? Sebagai patogen. Tidak semua kuman kemudian ditanggapi sebagai sesuatu yang harus memberikan antibiotik atau menjadi alasan bagi pemberian antibiotik. Ya, oleh karena itu hasil laboratorium itu tergantung dari pre-analitiknya. Bila sampelnya tidak sesuai, sampelnya benar atau sampelnya berulang, itulah nanti akan menentukan hasil. Nah, oleh karena itu kita punya panduan besar yang ada di dunia saat ini, ada UKAS milik Eropa dan CLSA milik Amerika Serikat atau US. Nah, silakan ini digali yang mana. Katakanlah misalnya sebuah hasil kultur memaksakan diri memasang fosfomycin dan tigecycline. Alasannya apa? Apakah di panel itu ada fosfomycin dan tigecycline? Pertanyaan besar kalau kemudian dipasangkan di situ dan ngotot dipasangkan di situ. Apakah sebuah kepentingan bahwa alat? Tapi secara ilmiah kita harus mengacu UKAS ataupun CLSI. Nah, oleh karena itu sejawat sekalian, saya mencoba membuat rangkuman bahwa ada yang namanya masalah, analisa, dan tindak lanjut. Ketiga-tiganya, baik masalah, analisa, tindak lanjut, itu kemudian di breakdown lagi terkait dengan pola pemikiran secara klinis. Jadi kita harus mengkaji klinisnya, kemudian pola pikir terkait dengan penunjang, pemeriksaan penunjang, dan pola pikir terkait aspek PPI-nya, yaitu terkait dengan pemasangan device misalnya, terkait dengan bagaimana transmisi yang mungkin terjadi, HACE yang mungkin terjadi, dan kemudian aspek PPRA-nya bagaimana terkait dengan pemberian antimikroba atau di sini saya tuliskan antibiotik. Tidak hanya namanya antibiotik, tapi dosisnya bagaimana, frekuensi pemberian seperti apa, cara pemberian seperti apa, apakah dia per oral, IV yang bolus, drip, continuous, dan lain-lain. Kemudian lama pemberiannya sampai hari keberapa. Nah, itulah yang nanti akan dianalisis. Apakah yang sudah berjalan itu sesuai, ya, baik itu hasil kultur ataupun penata laksana klinis. Kemudian kita berikan tindak lanjutnya. Nah, begitu juga dengan penunjang, bagaimana hasil dari atau interpretasi dari penunjang termasuk kultur mikrobiologi, kemudian hasil-hasil penunjang yang lainnya, dan tindak lanjutnya seperti apa, kemudian juga aspek TPI terkait misalnya masalah device atau kemungkinan-kemungkinan kemungkinan-kemungkinan ada transmisi, dan terkait dengan aspek PPRA, bagaimana terkait dengan treatment atau tata laksana antimikroba yang sudah masuk, perlukah kemudian diganti maupun ada usulan-usulan lain. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan di dalam form itu terkait dengan usulan antimikroba yang baru yang sesuai dengan hasil analisa dan tindak lanjut tadi. Baik, saudara sekalian, ini adalah channel YouTube dalam
video ini ya. Jadi kita selalu membagikan sesuatu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan bekal pada implementasi pelayanan. Mohon dukungan subscribe-nya supaya keilmuan itu tidak kalah lah ya dengan hal-hal yang berbau seperti tarian-tarian TikTok dan lain-lain. Itu yang harus kita uh, dukung ya, channel apapun terkait dengan keilmuan. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa gambaran. Inilah gambaran-gambaran kami, bagaimana kami berjuang, kami mengimplementasikan PPI dan PPRA di layanan pada pasien. Kami berdiskusi dengan dengan klinisi lainnya, kemudian kami mendiskusikan ke keluarga, kami berdiskusi dengan IPCN, dengan ICU, ya, dan itu Rumah Sakit Madurahayu. Kemudian ini ada di Jepara, saya dan beberapa PPK, Joko Handoyo, kemudian dibedah kita ikut operasi dan menentukan mana yang akan kita ambil sampelnya. Ya. Ini juga ada di Rumah Sakit Umum Lukmono Hadi Kudus, di mana kita bersama-sama dokter jantung, dokter penyakit dalam, konsultan kardio, kemudian dokter penyakit dalam, PPI, kemudian dari FPP, farmasi, itu kita berkolaborasi. Ya, ini juga kita bertemu dengan dokter bedah, bahkan manajemen pun ikut, ya, ikut dalam rangka untuk memberikan suatu solusi juga terkait dengan kalau kemudian ada hal yang tersangkut dengan kebijakan-kebijakan dari rumah sakit. Baik, sahabat sekalian, itu terkait dengan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan. Dukung terus video ini sebagai suatu usaha kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, sampai bertemu dalam video-video ngopi di kota selanjutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas.